Siang pendengar dimanapun Anda berada, inilah Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Lagu-lagu pilihan telah menemani istirahat siang Anda untuk hari ini, dan selanjutnya tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat, saatnya disampaikan warta berita daerah dalam bahasa Minang. Pro 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi. Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi, jauh berita daerah dalam bahasa Minang. Dan dusana pandanga, untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari ko, kami sampaikan sari berita utama. Bupati Tanah Datar Eka Putra meninjau langsung perkembangan proyek pembangunan hunian tetap Ramah Gampo di Nagari Rambatan. Serasehan seratu temu ramah pelaku ekonomi kreatif Ekraf Kota Parangpanjang. Buletin Barito Minangko dibacakan Dek Tuti Widya. Ikulah Barito Minang nan pertama. Bupati Tanah Datar Eka Putra meninjau langsung perkembangan proyek pembangunan hunian tetap Ramah Gampo di Nagari Rambatan dan diperuntukkan bagi korban bencana alam. Berikut laporan Irsyad. Bupati Tanah Datar Eka Putra mengunjungi lokasi pembangunan hunian tetap di Nagari Rambatan dan pengerjaannya dilakukan oleh Nindya Karya. Dalam pemantauan di lapangan, Bupati melihat bahwa proses konstruksi fisik rumah lah mulai berjalan secara baik. Eka Putra juga menegaskan bahwa seluruh unit hunian di kawasan itu sengaja dirancang agar ramah bencana khususnya terhadap guncangan Gampo. Lebih lanjut, Bupati menjabarkan bahwa di atas lahan seluas 1,8 hektar itu akan dibangun sebanyak 79 unit rumah baru. Hunian baru itu nantinya akan diprioritaskan bagi warga Tanah Datar dan rumahnya hanyut atau mengalami rusak barik akibat banjir bandang pada tahun 2025 lalu. Bupati juga menambahkan bahwa di bagian muka kawasan itu sebelumnya lah ada 60 unit rumah dan lah selesai dibangun, jokini lah dihuni oleh para korban bencana tahun 2024. Sudah mulai ada pembangunan rumah yang mana nih ramah bencana ya, ramah gempa. Tentu di lokasi ini dengan luas lebih kurang 1,8 hektar kita bisa membangun 79 unit rumah. Jadi dari 79 itu warga yang hanyut rumah, yang rusak berat, warga kita di Tanah Datar yang bencana banjir bandang 2025 kemarin itu akan dipindahkan di sini. Pada akhir peninjauannya, Bupati Tanah Datar Eka Putra mengharapkan doa dari seluruh masyarakat agar pembangunan huntap itu cepat selesai sehingga dapat segera ditempati oleh warga terdampak. Irsyad melaporkan. Pemerintah Kabupaten Darmasraya bergerak capek menangani jalan amblas dan memuti akses masyarakat di Nagari Kurnia Selatan, Kecamatan Sungai Rumbai. Sebagai solusi sementara, pemerintah daerah membangun jembatan darurat juga memasang 10 unit box culvert agar mobilitas warga dapat kembali normal. Bupati Darmasraya Anissa Suci Ramadhani mengatakan, pemerintah daerah tidak ingin masyarakat terlalu lama menghadapi kesulitan akibat terganggunya akses transportasi. Karena itu, penanganan sementara dilakukan secepat mungkin sambil menunggu pembangunan permanen. Anissa Suci Ramadhani menambahkan, keselamatan dan kenyamanan masyarakat menjadi prioritas utama pemerintah daerah dalam setiap penanganan infrastruktur dan terdampak bencana maupun kerusakan mendadak. Dusana Pandanga, serasehan seratu temu ramah pelaku ekonomi kreatif Ekraf Kota Parangpanjang menjadikan penguatan inovasi dan pemanfaatan kekayaan budaya lokal sebagai fokus utama pembahasan. Berikut laporan Nofri.
Penguatan inovasi dan pemanfaatan kekayaan budaya lokal menjadi fokus utama pembahasan dalam Sarasehan Sarato Temu Ramah Pelaku Ekonomi Kreatif Ekraf Kota Padang Panjang. Kegiatan tersebut digelar di Pendopo Rumah Dinas Wali Kota Padang Panjang Rabu 3 Juni 2026. Sarato diharapkan mampu mendorong lahirnya produk-produk kreatif dan budaya usaha yang sekaligus memiliki identitas budaya kuai. Acara yang digagas Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Porapat Kota Padang Panjang itu menghadirkan Ketua DPD PP Ekraf Sumatera Barat Maria Veronica. Sarasehan diikuti pelaku ekonomi kreatif dari berbagai subsektor seperti kuliner, fotografi, kriya batik, kriya kulit, seni rupa, seni pertunjukan, musik, hingga perfilman. Kehadiran beragam pelaku usaha kreatif tersebut dinilai menjadi momentum untuk memperkuat jejaring, kolaborasi, serta pengembangan sektor ekonomi kreatif di Padang Panjang. Dalam paparannya, Maria Veronica Henry menekankan pentingnya peningkatan kualitas produk, inovasi berkelanjutan, serta pemanfaatan teknologi digital untuk memperkuat jangkauan pasar. Dirinya menilai perkembangan teknologi serta perubahan pola konsumsi masyarakat menuntut pelaku ekonomi kreatif untuk terus beradaptasi agar mampu bersaing di tingkat regional maupun nasional. Dalam merumuskan optimalisasi pengrajin agar bisa mengembangkan kreativitasnya untuk menjadi yang lebih baik dan memanage. Mudah-mudahan banyak lagi pengrajin yang bisa memotivasi kita agar bisa memberikan ide kreatifnya untuk mencapai perekonomian Indonesia yang lebih baik. Terima kasih. Selain itu, Maria Veronica mengajak para pelaku ekraf menjadikan budaya serta kearifan lokal Minangkabau sebagai sumber inspirasi dalam menciptakan produk kreatif dan memiliki nilai tambah serta ciri khas tersendiri. Dirinya juga menyampaikan bahwa sektor ekonomi kreatif memiliki potensi besar. Menurutnya, jo kreativitas kolaborasi serta pemanfaatan teknologi digital, pelaku ekraf Padang Panjang dapat berkembang lebih jauh serta mampu menembus pasar yang lebih luas. Maria Veronica menambahkan keunikan budaya dan tradisi daerah merupakan kekuatan yang dapat menjadi pembeda di tengah persaingan industri kreatif dan semakin kompetitif. Nofri melaporkan. Persiapan menuju Pekan Olahraga Provinsi Porprov Sumatera Barat 2026 tarui menunjukkan perkembangan. Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Sumbar memastikan sebanyak 52 cabang olahraga telah dipastikan masuk dalam agenda pertandingan. Sementara satu cabur lainnya yakni Binaraga masih menunggu kepastian. Ketua Umum KONI Sumbar Hamdanus mengatakan proses finalisasi cabang olahraga yang akan dipertandingkan hampir rampung hingga awal Juni 2026. Sebagian besar cabur telah mendapatkan kepastian untuk berlaga pada ajang olahraga multi-event terbesar di tingkat provinsi tersebut. Komitmen tersebut dinilai menjadi modal penting dalam menyukseskan penyelenggaraan Porprov yang rencananya digelar jo melibatkan sejumlah kabupaten dan kota sebagai lokasi pertandingan. Gubernur Sumbar Mayaldi Ansarullah pastikan pelaksanaan Porprov K6 Balai Sumbar 2026 sesuai jadwal. Berikut laporan Joni Marbeta. Porprov Sumatera Barat akan pada tahun ini bagaimana yang kita harapkan. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memastikan pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi Porprov K6 Balai 2026 dibuka secara resmi 2 Oktober 2026 berjalan sesuai dengan direncanaan. Ajang olahraga terkadang di Sumatera Barat digelar dengan konsep tuan rumah bersama dan melibatkan 6 balai kabupaten kota di daerah Ko. Adapun daerah penyelenggara meliputi Kabupaten Sijunjung, Dharmasraya, Pasaman, Padang Pariaman, Kepulauan Mentawai, Solok Selatan, 50 kota, Agam, Solo, Pasaman Barat, Pesisir Selatan, 107 kota Solo, Bukit Tinggi, Payakumbuh, Padang, dan juga kota Solunto. Porprov 6 Balai Sumatera Barat 2026 dengan mempertandingkan 43 cabang olahraga cabur dengan keikutsertaan 6 balai kabupaten kota dan telah memenuhi persyaratan pertandingan dengan cabang olahraga cabur dan dipertandingkan meliputi sepak bola, futsal, bulu tangkis, atletik hingga cabang olahraga prestasi lainnya serupa aerosport, e-sport, sambo, dan juga pickleball. Gubernur Provinsi Sumatera Barat Haji Mayaldi Ansarullah SPMSM Datuk Merajo kepada RRI di Bukit Tinggi mengatakan pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah menyiapkan anggaran untuk mendukung pelaksanaan Porprov 6 Balai Sumatera Barat 2026. Mayaldi berharap pelaksanaan Porprov 6 Balai Sumatera Barat 2026 itu nantinya dapat berjalan sesuai rencana setelah sebelumnya sempat mengalami penundaan. Menurutnya ajang olahraga 2 tahunan itu menjadi momentum penting pembinaan atlet daerah di Raminang. Selain itu Porprov 6 Balai Sumbar 2026 menjadi bagian dari persiapan atlet-atlet terbaik Sumatera Barat menuju Pekan Olahraga Nasional PON 22 nan akan digelar di Nusa
Nusa Tenggara Barat NTB dan Nusa Tenggara Timur NTT 2028. Ya, kita minta Provinsi Sumatera Barat sudah mengalokasikan anggaran untuk itu. Dari perkembangan sekarang yang saya dapat laporan dari KONI, itu seluruh daerah sudah mempersiapkan, dan Prof Sumatera Barat melaksanakan pada tahun ini bagaimana yang kita harapkan, sehingga dengan Prof ini menjadi modal kita untuk mempersiapkan atlet-atlet kita untuk PON 2028 nantinya, insya Allah. Jadi ini kesempatan bagi kita sehingga kita jauh-jauh hari sudah persiapkan, kemudian juga kita juga punya waktu untuk peningkatan kompetensi kita mereka. Termasuk peningkatan prestasi dari atlet itu sendiri. Harapan kita memang demikian tentunya, karena memang Prof ataupun juga PON nantinya itu kan memang prestasi, olahraga prestasi. Nah, kalau itu memang prestasi adalah menjadi bagian yang kita harapkan, dan kita harapkan kepada para pengprov masing-masing cabang olahraga sudah mempersiapkan dari sekarang. Dan kemudian juga kepada pihak-pihak mungkin pengusaha-pengusaha, inilah saatnya membantu pemuda-pemudi kita. Mereka akan punya ruang dan punya dukungan untuk bisa mengadakan prestasi terbaik mereka untuk diri mereka, untuk daerah, dan untuk kita. Untuk seluruh pengurus cabang olahraga cabur di daerah diminta segera berkoordinasi jo pengurus provinsi cabang olahraga cabur di masing-masing serata KONI daerah untuk memastikan status dan kesiapan atlet dan akan berlaga pada Prof Nambale Sumbar 2026. Juni Marpita mengaban untuk berita Minang pada siang hari ko. Dusana pendengar, sekian berita daerah dalam bahasa Minang untuk siang hari ko, Senin 8 Juni 2026. Berita daerah selanjutnya dapat didengarkan besok pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Selamat siang. Pro 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.